Sebuah gelombang kemarahan sedang menyapu jagat maya Indonesia. Bukan karena skandal selebriti, bukan karena debat politik biasa. Kali ini, kemarahan itu menyasar jantung pendapatan negara. Tagar hashtag Stop Bayar Pajak dan hashtag Boykot Pajak mendadak merajai trending topik media sosial. Ribuan cuitan, postingan, dan video berisi kekecewaan tumpah ruah. Apa pemicunya? Pemicunya adalah akumulasi rasa lelah. Rasa lelah kelas menengah yang merasa terus-menerus dijadikan sapi perahan oleh kebijakan negara. Ledakan amarah ini dipicu oleh kebijakan terbaru pemerintah yang mewajibkan dana pensiun tambahan. Kebijakan ini memaksa gaji pekerja swasta dipotong lagi sekian persen setiap bulan, di luar potongan-potongan yang sudah ada sebelumnya, seperti BPJS Kesehatan, JHT, Jaminan Pensiun, dan PPh 21. Bagi rakyat, ini adalah tetesan air terakhir yang menumpahkan gelas kesabaran. Di media sosial, fenomena ini tervisualisasi dengan cara yang mengkhawatirkan bagi pemerintah. Netizen ramai-ramai memposting foto kartu NPWP atau nomor pokok wajib pajak mereka yang digunting atau dirusak. Ada juga yang memamerkan tangkapan layar penghapusan aplikasi lapor pajak. Ini adalah bentuk pembangkangan sipil atau civil disobedience secara digital. Sebuah protes simbolis yang mengirim pesan keras. Kami lelah membiayai negara, tapi negara terus membebani kami. Narasi yang berkembang sangat liar. Masyarakat mulai berhitung, gaji mereka sudah dipotong pajak penghasilan. Saat belanja, mereka kena PPN yang naik jadi 12%. Saat beli rumah, ada wacana tapera. Sekarang, gaji dipotong lagi untuk pensiun wajib. Pertanyaan besarnya adalah, kemana uang itu pergi? Disinilah letak krisis kepercayaan yang sebenarnya. Kemarahan soal potongan gaji ini bertemu dengan memori publik tentang skandal-skandal korupsi megah yang melibatkan uang rakyat dan oknum pegawai pajak di masa lalu. Masih segar di ingatan publik tentang kasus pamer harta oknum pejabat pajak, kasus korupsi di Bea Cukai, hingga kasus korupsi dana pensiun pelat merah seperti Jiwasraya dan Asabri yang nilainya triliunan rupiah. Rakyat bertanya, untuk apa kami dipaksa menabung dana pensiun di lembaga negara kalau ujung-ujungnya nanti dikorupsi lagi? Lebih baik uangnya kami pegang sendiri. Argumen pemerintah bahwa dana pensiun ini untuk kesejahteraan masa tua mentah di mata publik. Bagi kelas menengah yang kini terhimpit atau sandwich generation, masa tua adalah urusan nanti. Urusan sekarang adalah bagaimana bertahan hidup dengan gaji yang take home pay-nya makin tipis tergerus potongan. Seruan boikot pajak ini tentu membuat pemerintah ketar-ketir. Menteri Keuangan dan jajarannya langsung bereaksi. Mereka meminta masyarakat tenang dan tidak terprovokasi. Pemerintah menegaskan bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan. Tanpa pajak, subsidi BBM, subsidi listrik, pembangunan jalan, dan gaji guru tidak bisa dibayar. Namun imbauan normatif seperti itu tampaknya tidak mempan meredam emosi. Publik menuntut bukti nyata efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebelum negara meminta uang lebih banyak lagi dari rakyatnya. Para pengamat ekonomi memperingatkan bahaya dari gerakan ini. Jika seruan boikot pajak ini benar-benar terwujud dalam aksi nyata, misalnya pedagang menolak memungut PPN atau pekerja mengakali laporan pajak, maka dampaknya ke APBN bisa fatal. Penerimaan negara bisa anjlok, defisit melebar, dan utang negara akan semakin bengkak. Ini adalah siklus setan. Di sisi lain, gerakan ini juga menyoroti fenomena tax moral atau moral pajak yang runtuh. Kepatuhan pajak bukan hanya soal aturan hukum, tapi soal kepercayaan atau trust. Ketika kepercayaan rakyat kepada pengelola negara turun, maka kepatuhan pajak pun ikut terjun bebas. Potongan gaji dana pensiun wajib ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Daya beli sedang turun, PHK di mana-mana, harga bahan pokok naik. Menambah beban potongan gaji di saat seperti ini dianggap sebagai kebijakan yang tuli terhadap penderitaan rakyat. Asosiasi pengusaha pun ikut bersuara. Mereka juga keberatan jika harus menanggung beban iuran tambahan untuk karyawan. Beban operasional sudah tinggi. Jika dipaksa lagi, pilihannya adalah efisiensi alias tidak merekrut karyawan baru atau bahkan pengurangan pegawai. Jadi,
Kebijakan yang niatnya mensejahterakan masa tua justru berpotensi menciptakan pengangguran di masa muda. Viralnya seruan stop bayar pajak ini adalah alarm bahaya bagi pemerintah. Ini adalah sinyal bahwa kontrak sosial antara negara dan warga sedang retak. Rakyat merasa kewajiban mereka dituntut terus, tapi hak mereka untuk mendapatkan layanan publik yang prima dan birokrasi yang bersih belum terpenuhi. Bola panas kini ada di tangan pemerintah. Apakah akan tetap ngotot menjalankan pemotongan gaji dana pensiun ini, atau akan menundanya demi meredakan gejolak sosial? Satu hal yang pasti, memulihkan kepercayaan yang sudah retak jauh lebih sulit daripada sekedar membuat aturan baru di atas kertas.